Hampir 2 tahun sudah pandemi COVID-19 menerjang seluruh penjuru dunia hingga sampai di negeri ini. Berbagai sektor usaha di Surabaya terkena imbas pandemi. Bahkan sektor pariwisata di kota ini tak luput dari dampak krisis kesehatan tersebut. Karena itu berbagai upaya pemerintah maupun pelaku usaha untuk mempertahankan iklim usaha pariwisata di tengah badai pandemi COVID-19. Selama 30 menit ke depan, tim Potret Realita Surabaya TV akan menelusuri lika-liku pariwisata Surabaya di tengah badai pandemi COVID-19 di era new normal. Inilah Potret Realita. Senin 13 September 2021, Wisata Kebun Binatang Surabaya sudah melakukan persiapan pembukaan kembali. Jika sewaktu-waktu dibuka kembali setelah 2 bulan tutup karena aturan PPKM. Seluruh persiapan seperti vaksinasi lengkap untuk seluruh karyawan KBS sudah dilakukan, termasuk penyediaan fasilitas protokol kesehatan di lokasi wisata. Saat ini pembukaan wisata Kebun Binatang Surabaya masih menunggu izin dari Pemkot Surabaya sebagai lampu hijau dibukanya tempat wisata favorit warga Surabaya. Sembari menunggu lampu hijau, Kebun Binatang Surabaya juga tengah menyempurnakan aturan baru, yakni mengajukan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk ketentuan masuk di tempat wisata ini, ada beberapa aturan yang masih sama dengan aturan sebelum adanya PPKM, yakni pembelian tiket dilakukan secara online, adanya pembatasan jumlah pengunjung, serta tambahan aturan baru, yakni pengunjung yang datang wajib sudah divaksin. Sementara untuk pembatasan usia, pengunjung dengan usia di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan untuk masuk ke KBS. Harapannya nanti Kebun Binatang Surabaya juga segera bisa dibuka untuk masyarakat untuk berkunjung di Kebun Binatang Surabaya, karena di kami baik itu petugas, fasilitas maupun hewan sudah siap semua. Tinggal kami menunggu persetujuan dari pemerintah. Ini persiapan sudah semua ya? Sudah semua, jadi termasuk fasilitas pendukung untuk prokes juga sudah. Artinya nanti ada aturan khusus bagi masuk ke KBS? Jadi kira-kira aturannya sama sebelum PPKM, jadi pembelian tiket tetap lewat online, kemungkinan ditambahkan harus wajib vaksinasi. Jika nantinya kembali dibuka, Kebun Binatang Surabaya memastikan ada beberapa tambahan satwa baru karena selama penutupan akibat PPKM, banyak satwa yang berkembang biak seperti halnya rusa dan beberapa jenis reptil. Kondisi satwa pun dipastikan tidak akan stres jika nantinya KBS kembali dibuka untuk pengunjung, karena selama ini seluruh satwa telah beradaptasi melalui para kiper atau pawang. Selama 2 bulan tutup karena PPKM, untuk pakan satwa di KBS sudah tertangani dengan baik. Pasalnya KBS membuka program orang tua asuh satwa kepada donatur yang ingin menyumbangkan dana untuk pembiayaan pakan satwa selama 1 tahun. Selain itu, KBS juga melakukan pengadaan pangan mandiri dengan menanam sayuran maupun rumput untuk satwa herbivora. Jadi gini, sebenarnya untuk persiapan secara maksimal sudah kita lakukan. Jadi untuk hewan-hewan kita saat ini sudah siap untuk menerima kunjungan dari pengunjung setia Kebun Binatang Surabaya. Jadi pemberian vitamin sudah kita persiapkan, terus adaptasi sudah kita cobakan dengan pendekatan kipernya, dengan orang-orang kiper-kiper yang lain untuk mendekati satwa-satwa yang lain sudah kita upayakan. Sementara itu, untuk menormalkan kembali kondisi pariwisata Surabaya di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kota Surabaya bersama TNI Polri terus memasifkan upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Bahkan untuk mendorong minat warga,
Pemkot melalui Dinas Kesehatan memilih objek wisata sebagai lokasi penyelenggaraan vaksinasi. Vaksinasi massal digelar pemerintah Kota Surabaya di Kebun Binatang Surabaya. Setidaknya ada 1.500 kuota vaksin Sinovac dosis 1 dan 2 yang disiapkan untuk warga Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa vaksinasi di Kota Pahlawan pelaksanaannya tersebar di beberapa titik lokasi. Selain mencegah terjadinya penumpukan, pemilihan lokasi di KBS juga bertujuan untuk mendorong minat warga mengikuti vaksinasi. Menurut Eri, upaya percepatan vaksinasi ini untuk mewujudkan herd immunity warga Surabaya. Namun tak lupa, ia juga meminta warga agar tetap menjaga disiplin protokol kesehatan. Salah satu caranya ialah dengan disiplin pakai masker. Karena pakai masker 90% efektif mencegah penularan COVID-19. Dipercepat karena sekarang sudah 98% ya dosis pertama, dosis keduanya sudah 65. Tinggal kita genjot lagi juga sampai 100% lah. Karena target kita bukan hanya 100%. Target kita bisa harus 200%. Karena kan Surabaya ini tempatnya dibuka. Jadi kami berharap dengan warga Surabaya atau warga Gresik, Sidoarjo sehingga aglomerasi ini bisa tercapai, maka Surabaya Raya pun bisa menjadi level 1 atau zona hijau. Salah satunya di tempat ini ya Pak? Ya, salah satunya kita yang kelurahan, kecamatan Wonokromo dari 3 puskesmas melakukan di tempat ini. Sehingga ada tempat lainnya juga banyak. 163 kelurahan kita lakukan, 163 titik plus ada 154 titik plus ada lagi mobil vaksin yang dari Polrestabes sekitar 22. Yang kita memang sasar ke bawah langsung. Selasa 14 September 2021, berbagai sektor usaha wisata di Surabaya terus dibangkitkan setelah 2 bulan tutup lantaran adanya PPKM, di antaranya bioskop. Karena itu, Satuan Tugas Satgas COVID-19 pemerintah Kota Surabaya melakukan asesmen atau penilaian terhadap fasilitas dan kesiapan bioskop di Surabaya. Kegiatan tersebut seiring diperbolehkannya bioskop beroperasi di masa perpanjangan PPKM Jawa Bali. Asesmen jelang pembukaan bioskop di Kota Surabaya meliputi pengecekan kelengkapan protokol kesehatan, fasilitas umum pendukung, tempat duduk pengunjung dan sirkulasi udara dalam gedung. Kapasitas pengunjung bioskop yang hanya boleh 50% hingga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi saat masuk dan keluar gedung bioskop. Selain itu, nantinya pengunjung bioskop yang diizinkan masuk hanya bagi masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi hingga dosis kedua. Jika masyarakat yang belum dosis kedua vaksinasi namun sudah membeli tiket, maka dapat menarik kembali uangnya dengan sistem refund 100% harga tiket. Selain itu, rencananya pengunjung belum diperkenankan untuk melakukan aktivitas makan di tempat selama di gedung bioskop. Penjual makanan dan minuman ringan di bioskop hanya melayani makanan dan minuman dengan sistem take away atau bawa pulang. Intinya kita rawat dan kita bersihkan sambil nunggu regulasi dari pemerintah bahwasanya kita bisa beroperasional atau belum. Terus dari semalam kan kita udah dapat info ya bahwasanya sudah boleh operasional tapi harus ada terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Itu sih. Untuk alur masuknya seperti apa Pak nanti pengunjung? Untuk alur masuk pengunjung harus sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan sudah vaksin 2. Satgas COVID-19 Surabaya akan segera melakukan evaluasi dari hasil asesmen bioskop di Surabaya. Total ada 19 titik bioskop yang dijadikan sampel asesmen jelang pembukaan bioskop di Surabaya. Program Peduli Lindungi bahwa memang mereka sudah menyiapkan dan kami cek sudah dapat digunakan. Kemudian alur-alur ketika
tamu atau pengunjung itu nanti datang, mereka juga sudah mengatur bagaimana seperti apa teknisnya ketika mereka datang ke tempat bioskop ini, dan kami cek juga bahwa mereka juga sudah siap terkait dengan penunjang protokol kesehatannya. Kemudian juga kami tadi juga sudah cek bahwa di dalam gedung bioskop juga sudah disediakan alat-alat ataupun tempat-tempat yang sudah disediakan untuk prinsip physical distancing, di mana tadi sudah ada tanda jaga jarak. Kemudian tadi juga sudah kita cek terdapat alat yang namanya air purifier. Air purifier sendiri adalah kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya, di mana dalam kegiatan bioskop ini karena memang sirkulasinya tertutup, kita mewajibkan untuk adanya air purifier, di mana air purifier tersebut digunakan sebagai alat untuk pemurni udara di dalam. Jadi nanti sirkulasi di sana itu dapat tersaring dengan baik. Sementara itu, di tengah upaya pemerintah Kota Surabaya untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di kota ini, varian baru dari jenis virus corona kini muncul kembali, yakni varian MU yang dinilai dapat menurunkan efektivitas vaksin. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat agar tetap waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan. Dikarenakan cara terbaik melawan virus COVID-19 ini adalah dengan prokes yang ketat. Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuhadi menjelaskan, jika cara terbaik dalam melawan varian baru virus corona, yakni varian MU adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan melaksanakan vaksinasi. Dikarenakan virus ini adalah virus yang baru dan hingga saat ini belum ada obat yang dapat digunakan untuk menanggulanginya. Sejauh ini usaha medis yang dilakukan oleh pasien COVID-19 adalah mengobati berdasarkan gejala yang timbul. Varian MU sendiri pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada bulan Januari, lalu mewabah di Amerika Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan saat ini menjadi perhatian oleh WHO karena dikhawatirkan varian ini membuat vaksin dan perawatan menjadi tidak efektif. Gejala klinisnya ya, itu bagaimana mendeteksi berapa kali biar lawan alatnya itu mendeteksi. Jadi asal klinisnya baik ya sudah kita lakukan isolasi. Tapi apakah ada indikasi adanya semua yang CT dari kurang dari 25 kan sedang dilakukan sequencing. Nanti kita lihat hasil. belum ada hasilnya berarti? Tapi biar sequencing. Untuk sequencing. Untuk pencegahannya agar virus MU ini bisa sama isolasi yang penting. Masker, jaga jarak, isolasi itu sama saja progresnya sama. Dan selama ini sudah ada berapa yang CT-nya di bawah dari 5 itu? Banyak, yang CT-nya kecil itu banyak, 18, ada yang 12, banyak. Tidak apa-apa, sudah dilakukan sesuai indikasi dari Kementerian Kesehatan, kurang dari 25 kita lakukan sesuai. Apakah itu juga ada indikasi ini berbeda dibanding varian Delta? Dengan varian. Tidak ada kaitannya. Berbagai tempat wisata di Surabaya kini terus berbenah untuk persiapan pembukaan kembali setelah tutup 2 bulan lamanya dikarenakan PPKM. Tempat wisata tersebut diantaranya bioskop maupun kebun binatang Surabaya. Namun wisata belanja yang ada di pusat perbelanjaan atau mal di kota Surabaya telah dibuka terlebih dahulu dari pertengahan bulan Agustus 2021 kemarin. Akan tetapi, pengunjung yang masuk ke mal harus sudah divaksin dan menunjukkan bukti vaksin lewat barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Seperti yang terlihat di Mall Plaza Marina Surabaya, pengunjung wajib membuktikan dirinya sudah tervaksin
melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki gedung mal. Pihak mal sendiri saat ini menyediakan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Selain untuk mengecek apakah sudah tervaksin atau belum, scan barcode juga ditempel di pintu masuk, juga berfungsi untuk mengontrol jumlah pengunjung di dalam mal, yakni 25% dari kapasitas normal biasanya, sesuai ketentuan dari pemerintah. Kemudian juga ada banyak pengunjung yang ternyata belum tervaksin. Nah, tapi karena ini sudah peraturan yang diwajibkan untuk masuk ke dalam mal harus menggunakan barcode aplikasi Peduli Lindungi, ya mau tidak mau kami harus dengan sangat memohon maaf sebesar-besarnya tidak mengizinkan yang belum vaksin atau yang tidak bisa scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi tidak bisa masuk ke area Plaza Marina. Sementara itu, beberapa pengunjung mal harus kecewa tidak bisa masuk ke mal karena adanya aturan ini. Seperti yang dialami Fadli saat akan masuk ke mal, harus menunjukkan bukti vaksin, padahal ia sendiri belum divaksin. Akibatnya Fadli tidak boleh masuk ke dalam mal. Dia katanya pakai barcode, jadi kebetulan kalau saya kan nggak ada vaksin, udah nggak bisa gitu kan. Nah, sudah nggak bisa, rencana mau service HP, ternyata nggak boleh, ya sudah kita balik aja. Dibukanya kembali mal di Surabaya diikuti kebijakan seluruh pegawai toko di dalam mal wajib sudah divaksin COVID-19. Penerapan aturan ini berlaku pada semua orang, baik pengunjung maupun pegawai toko di dalam mal. Bahkan yang masuk ke mal wajib menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama dan mendapatkan sertifikat yang sudah terdaftar di dalam website atau aplikasi Peduli Lindungi. Dina Amalia, salah satu pegawai toko di Mall Plaza Marina Surabaya mengaku sangat bersyukur dapat kembali bekerja di mal lagi, meski harus melalui serangkaian aturan. Pasalnya, hampir 1 bulan lamanya, ia tidak dapat bekerja secara resmi akibat adanya peraturan penutupan mal sementara selama PPKM kemarin. Udah peraturan pemerintah harus vaksin minimal harus vaksin 1. Tadi pagi kan udah scan mau masuk udah scan. Terus tadi ini keluar ngambil barang. Dibukanya kembali berbagai tempat wisata di Surabaya menjadi angin segar bagi pelaku usaha pariwisata di kota ini. Tak sedikit pula masyarakat yang merasa senang lantaran dapat menjadi tempat refreshing diri sendiri maupun keluarga di tengah situasi pandemi yang menjadikan banyak orang mengalami frustasi dan stres. Namun, penerapan protokol kesehatan secara ketat wajib diterapkan oleh seluruh masyarakat ketika melakukan aktivitas di berbagai tempat wisata.